Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review sedikit untuk jalannya pertandingan dari Persita Tangerang dengan PSS Sleman, di mana PSS Sleman berhasil meraih 3 poin setelah mengalahkan tim tuan rumah dengan skor 2-3. Jadi untuk Persita Tangerang ini dalam 5 pertandingan terakhir belum memperoleh kemenangan sama sekali. Bahkan 4 kekalahan secara beruntun nih harus didapatkan. Sedangkan untuk PSS Sleman dalam 3 pertandingan terakhir ini memperoleh win streak. Lalu kalau kita lihat dari line up-nya dulu, sebetulnya untuk Persita Tangerang di sini tidak memainkan Bustos ya. Jadi Ahmad Fahad dimainkan dari awal, ya ini juga sebagai bentuk syarat regulasi ya untuk pemain U21 dari Persita. Jadi Ahmad Fahad ya posisinya menggantikan Bustos sebagai pemain box to box. Sedangkan untuk PSS Sleman di sini tidak ada Jonathan Bustos. Ya, di sini Jonathan Bustos harus absen. Jadi digantikan oleh Vizcara posisinya. Kalau kita lihat selama 45 menit babak pertama, sebetulnya untuk Persita Tangerang ini sudah terlihat kalau sektor tengahnya ini nggak jalan. Saya sudah berapa kali ya memberikan kritik untuk Louis Duran. Memang di sini formasi atau skema permainan dari Persita ini cenderung lebih bermain tempo pelan, nggak bermain tempo cepat. Itu nggak ada masalah. Ya, Louis Duran sebetulnya sistemnya sudah jelas, ingin bermain lebih ke bola possession dan mengandalkan passing-passing cepat. Tapi yang saya berapa kali kritik adalah posisi sebagai gelandang serang. Kalau kalian lihat, Hani Syagara lebih bermain sebagai gelandang serang, sedangkan Vidal sebagai pemain sayap kiri. Nah, ini juga kemarin pada saat ketemu PSM Makassar atau Persebaya ya, saya sudah mengatakan kalau sektor tengah Persita yang memiliki kreativitas untuk membangun serangan itu hanya Vidal. Nanti kita akan jelasin di babak kedua, ini biar lebih clear lagi. Intinya di babak pertama Persita Tangerang ketika membangun serangan itu berapa kali selalu kandas. Tidak ada kreativitas dari sektor tengah, jadi lebih murni mengandalkan sektor sayap. Lalu untuk PSS Sleman, saya bilang tidak adanya Bustos, sistemnya tetap berjalan. Vizcara dan Ricky Cawo berapa kali bertukar posisi ya, jadi Vizcara bisa bermain di kiri ya, Ricky Cawo mengganti posisi sebagai pemain tengah. Jadi berapa kali terlihat transisi dari kedua pemain. Nah, inilah yang saya bilang bahwa kreativitas permainan PSS Sleman kenapa terlihat lebih berjalan di semua lini, karena para pemain aktif dalam mencari ruang. Ya, gol pertama itu tercipta melalui golnya Djihad Ayyub. Memang itu melalui servis bola mati, melalui corner kick. Tapi kalau boleh dibilang itu gol dari Djihad Ayyub sebetulnya posisinya cukup sulit ya untuk melakukan heading karena Pere lebih memberikan passing yang mendatar ya. Jadi di sini Ayyub langsung bisa memberikan gol tanpa ada yang mengkawal. Ini proses golnya sama seperti golnya Ricky Dwi yang ketiga untuk PSS Sleman. Ya, jadi ini servis-servis bola mati bisa menjadi evaluasi nih untuk Persita Tangerang, terutama dari corner kick. Lalu setelah itu Ricky Cawo bisa memberikan gol, itu bentuk dari counter attack-nya Hoki Caraka. Ya, dari belakang sampai ke depan, lalu Ban Bewan dengan kipernya Persita ya, Oscario, dan di sini tanpa egois memberikan passing ke Ricky Cawo dan bisa diselesaikan dengan maksimal. Jadi artinya PSS Sleman ini sudah unggul 0-2 di babak pertama. Dan sebetulnya peluang-peluang yang tercipta dari PSS Sleman itu jauh lebih banyak daripada Persita. Kalau berbicara dari peluang, saya bilang PSS Sleman lebih efektif. Berbicara dari sistem atau skema permainan, PSS Sleman lebih efektif juga. Kreativitas juga lebih terlihat di PSS Sleman. Jadi artinya di babak kedua ya Louis Duran harus memberikan evaluasi, terutama dari sektor tengah, karena sama sekali nggak berjalan nih sektor tengah PSS Sleman, Persita Tangerang ya, sorry. Lalu masuk di babak kedua. Di babak kedua, disinilah baru Louis Duran mengganti posisi aslinya Vidal sebagai gelandang serang. Dan kalian bisa lihat ketika Hani Syagara diganti Irsyad Maulana ya bermain di kiri, Vidal tetap di tengah. Kalian bisa lihat kalau kreativitas Persita Tangerang itu jauh lebih bagus. Aliran bola jauh lebih berkembang ketika Vidal dijadikan gelandang serang. Tapi ya menurut saya sudah yang disayangkan adalah ya sudah tertinggal 0-2 ketika Louis Duran mengembalikan posisinya Vidal ke gelandang serang. Walaupun memang akhirnya Persita bisa menyamakan kedudukan menjadi 2 sama, tapi kalau boleh dibilang 2 gol yang tercipta itu murni juga dari servis bola mati, bukan melalui kreativitas serangan.
Ya, Vergonzi bisa menciptakan 2 gol, dan kalau boleh dibilang gol kedua itu ada kesalahan dari Pintus ya. Sebetulnya bola dari Vidal itu harusnya mudah ya diantisipasi karena nggak terlalu cepat, tapi justru bola nggak maksimal dan langsung disambar oleh Vergonzi. Ya, jadi ketika kedudukan 2 sama, di sini memang terlihat bahwa Persita sebetulnya lebih banyak menekan. Tapi ya itu kembali lagi memang ketika gol dari Ricky Dwi ya, gol kemenangan untuk PSS Sleman, itu terlihat bagaimana koordinasi lini belakang Persita ini seperti nggak siap untuk adanya sistem ketika mendapatkan corner kick dari tim musuh. Itu bisa dilihat ya, gol dari Ricky Dwi itu nggak ada yang mengkawal. Seperti belum siap para pemain Persita Tangerang untuk melakukan positioning atau mengcover setiap pemain PSS Sleman yang berada di dalam kotak penalti. Sebetulnya pemain PSS Sleman ini nggak banyak di area kotak penaltinya Persita pada saat corner kick ya. Tapi ya itu, justru nggak ada yang mengkawal Ricky Dwi. Jadi dengan enak bisa memberikan gol ke tiang pojoknya Oscar Rio. Dan sebetulnya Persita juga ada peluang ya. Di sini Persita Tangerang jujur di babak kedua lebih bagus permainannya. Banyak bisa menciptakan peluang, kreativitas lebih hidup. Ya, permainan lebih enak dilihat di babak kedua untuk Persita. Tapi ya memang peluang tersebut belum bisa tercipta menjadi gol. Ya, ada satu peluang emas ya, kalau nggak salah itu dari pemain tengah ya. Saya nggak tahu namanya, saya terlalu cepat ya lihatnya. Tapi itu save brilian dari Pintus itu. Itu peluang emas dari Persita. Belum ditambah peluang-peluang emas lainnya. Jadi intinya ya, kalau yang saya ambil dari kesimpulan pertandingan ini, bahwa Persita Tangerang ini telat ya, atau Vidal ini dibalikan sebagai gelandang serang ini telat. Jadi seperti sudah kalah start dulu untuk Persita Tangerang. Mestinya dari awal saya sudah memberikan kritik kalau Vidal lebih bagus ditaruh sebagai gelandang serang. Itu sudah terbukti berapa kali permainan Persita lebih bagus kalau Vidal ditaruh gelandang serang, Bustos sebagai pemain box to box. Gak apa-apa nanti Ahmad Fahad atau Fahreza Sudin ya digeser sebagai gelandang bertahan masih oke. Kalau saya bilang lini belakang dari Persita di pertandingan kali ini sudah cukup bagus. 2 gol yang tercipta dari Persita, PSS Sleman juga melalui servis bola mati. Ya paling tinggal evaluasi dia di pertahanan kalau mendapatkan crossing bola mati nih untuk pertahanan Persita. Tapi kalau dari kreativitas serangan PSS Sleman, itu pertahanan Persita cukup bagus. Tinggal di masalah penyerangan yang belum bisa menciptakan gol dari kreativitas. Ini 2 gol di pertandingan ini ya dari free kick semua, bukan dari segi tiki takanya Persita gitu. Ya, jadi saya bilang ini seperti sudah kalah start untuk Persita Tangerang. Jadi ya memang ketika sudah comeback menjadi 2 sama, ya memang Persita lebih dominan menekan ya, tapi justru PSS Sleman bisa mencuri gol. Ya, lalu untuk PSS Sleman saya bilang tidak adanya Bustos ya memang lini tengah dari PSS Sleman saya lihat ini lebih hidup karena ya transisi dari Vizcara dengan Ricky Camor. Jadi gerakan tanpa bola dari pemain sayap dan pemain tengah PSS Sleman di pertandingan ini cukup bagus. Dan memang di babak kedua ketika kedudukan 2 sama, kalau saya bilang ya PSS Sleman seperti sudah ingin bertahan ya ketika kedudukan 2 sama. Karena tensi permainan sudah dimiliki oleh Persita yang bisa mengambil alih permainan. Tapi di sini justru efektivitas dari PSS Sleman bisa terbukti melalui golnya Ricky Dwi itu. Ya, corner kick yaitu assist dari Ricky Cawor dari corner kick ini. Ya, jadi dengan hasil ini ya tentunya untuk PSS Sleman selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Ini hasil yang cukup bagus, bukan hanya dari hasil kemenangan, tapi dari sistem atau skema permainan ya PSS Sleman saya bilang konsisten. Ya sudah bisa bermain bagus, walaupun nggak ada Bustos, nggak ada Kesano, ya Evan juga nggak bermain ya, tetap Hoki Caraka dari awal sampai akhir, ya tapi terbukti selama tim mengandalkan sistem permainan, ya saya bilang hasil-hasil lebih konsisten daripada lebih mengandalkan skill individu pemain. Ini untuk PSS Sleman. Lalu untuk Persita Tangerang tetap semangat ya, semoga dengan kekalahan-kekalahan beruntun ini, Luis Duran bisa melihat kalau Vidal ini lebih cocok sebagai gelandang serang, jangan ditaruh sebagai sayap kiri ya, pemain wingback kiri. Tapi kalian bisa lihat ya ketika Vidal dibalikan sebagai gelandang serang, Irsad Maulana di kiri, ya memang kreativitas lebih terlihat hidup dan peluang-peluang yang tercipta juga banyak dari pemain Persita Tangerang ketika Vidal ditaruh sebagai gelandang serang lagi. Ya, jadi seperti sudah kalah start dulu untuk Persita Tangerang di pertandingan kali ini ya.
Jadi Vidal semoga bisa ditaruh di gelandang serang. Ini harapan saya yang saya terus berikan kritik dari pertandingan-pertandingan kemarin. Ya, jadi tetap semangat untuk Persita Tangerang. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan pada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.